gue nggak bisa bilang thank you banget. Gue seneng, gue enjoy. Gue cuma bisa berdoa. I don't need that. I will be more popularity in Russia. Hey everything, thank you udah klik video ini dan selamat datang di update. Ada apa di internet? Hai gengs, sebelum kita ke update beritanya, kita update skincare dulu nih. Kalian tahu dong dari kemarin, gue pakai skincare dari Mireille ini. Yang mana selama gue dirawat nih akhirnya di rumah sakit Wisma Atlet, itu gue baunya Mireille ini aja, soalnya udah paket komplit semuanya ada. Jadi ini tuh skincare lokal, yang udah ada BPOM-nya pastinya. Dan harganya juga affordable, yang hasilnya sesuai namanya, Glossy Series. Ngebuat kulit kita tuh semakin glossy, semakin radiant gitu. Nah yang gue pakai itu kan rangkaian Glossy Series ini, yang dalam satu box ini isinya nih gue liatin ya. Ada sabun muka, serum, krim pagi malam, sama ada face tonernya. Sabun mukanya ini dipakai ya biasa lah pagi siang malam. Dan saking ceritanya mohon maaf ini juga udah kempot nih, udah mau habis, udah peot gitu. Soalnya emang gua pakai terus karena ini tuh bikin kulit bener-bener kerasa lembab dan kayak nggak keset gitu deh, pokoknya enak banget. Nah terus habis cuci muka ini gue suka banget semprot-semprot pakai toner yang praktis banget gengs, biar kulit jadi kerasa lebih segar dan lembab dan gak butuh kapas nih, nggak ribet pokoknya. Terus ada Mireille Glossy Serum ini yang punya kandungan niacinamide gengs, jadi oke banget buat mencerahkan dengan tekstur yang cepet banget resepnya. Sama ini ada 2 krim pagi dan krim malam. Nah yang pagi atau day cream ini itu teksturnya ringan banget dan ini tuh tipikal tekstur yang paling gue suka dari skincare buat pagi. Jadi maksudnya nggak bikin kulit tuh greasy dan berat gitu. Apalagi tiap pagi tuh gue di Wisma Atlet kan harus kayak jemur-jemur badan kalau ada matahari itu kan. Nah pakai ini tuh nyaman banget karena ini juga ada SPF-nya. Jadi kulit lu tuh nggak langsung kebakar. Bisa melindungi kulit dari radikal bebas. Nah kalau sedangkan krimnya ini tuh mengandung antioksidan dan bisa mencerahkan kulit juga pastinya. Ini semua udah agak mau pada habis ya. Yang pokoknya kalau kalian lagi nyari skincare buat muka yang teksturnya ringan dan gak neko-neko, pokoknya enak, resultnya juga bagus ini hasilnya. Cobain deh, ini tuh worth to buy banget dan harganya juga affordable gengs. Apalagi kalau kalian belinya lewat Shopee di akun official mereka pakai kode promo ini, makin tambah cuan, tambah murah. Atau kalian bisa langsung cek aja ke Instagramnya mereka @mireillebeauty. Pokoknya semua linknya nanti gua taruh di bawah kayak biasa ya. Nah update skincare udah, kita update ke beritanya. Hai gengs, duh, gila. Apa kabarnya lu pada? Udah sebulan nih kita kagak update ya? Ya mohon maaf nih, ada maklum. Buat kalian udah tahu alasannya. Itu kan karena sebulan ini kemarin, gue tuh kena COVID. Asem banget. Makanya kalian jaga kesehatan ya. Jadinya ya boro-boro kita mau nge-update begitu. Buat bela-belain rekam 1-2 video aja. Dan itu kepala udah geleng mal, udah meriang. Mual banget gitu, rasanya kayak lahiran anak pertama nih. Nano-nano. Gila dikata gue udah pernah hamil. So tapi berhubung alhamdulillah hasil kemarin gue akhirnya negatif dan gue juga udah keluar nih dari Wisma Atlet. Kita balik lagi nih kemarin nih. Ya Allah, kangen gak lu ngeliat tulisan nih pada nanyain kan? Dan karena selama bulan Februari ini itu gue uploadnya kalau nggak nomad ada Mr. Sting ya terakhir. Soalnya emang mau puasa dulu kita nge-review kelakuan orang-orang. Ya ada ntar gue makin pusing sama kelakuan orang-orang itu pada absurd dan pada bikin emosi, nanti imun kita turun. Tapi dari kalian banyak banget yang minta update. Apalagi 2 berita nih yang emang dibilang kayak berita terbombastis bulan ini ya. Jadilah mari kita review. Namun spoiler aja di awal, sebenarnya berita-berita di update kali ini itu ya agak telat. Cuman emang kurang abdol kalau belum kita review begitu. Dan telatnya kan juga ada sebabnya tuh tadi. Tapi jangan khawatir, karena di berita-berita nanti tetap ada update terbarunya itu bagaimana. Jadi masih ada yang bisa dibahas lah nih. Dan sebenarnya ada benang merah juga dalam 2 kasus yang lagi rame ini, dimana benang merahnya itu lagi jadi perdebatan sekarang. Ya udah nggak usah lama-lama, kita udah kangen banget ngupdate. Main langsung, mainkan. Dayana, kasihan padahal masih muda. Ya tapi kasus-kasus kayak gini tuh sebenarnya biasa lah. Karena jatuhnya fondasi ini tuh sebenarnya bisa dibilang kasus yang hilang respect dari para netizen nih. Atau bisa dibilang setelah diterbangin ke angkasa, dijatuhin langsung ke bawah tanah. Tahu nggak ini kasusnya mirip siapa? Kalau di sini tuh kasusnya mirip-mirip sama Kekeyi. Kalian inget nggak waktu di awal-awal, sewaktu Kekeyi itu makeup menggunakan pakai balon, itu kan yang support dan kayak ngebelain dari komen-komen yang pada julid nih. Itu banyak banget. Istilahnya dia tuh semacam langsung dirangkul, sampai kan banyak artis-artis yang membelikan alat makeup ke dia. Tapi setelah ada berita yang kayak pacar-pacar settingan, sampai sekarang kasihan loh Kekeyi jatuhnya semacam kayak dihujat terus. Dia juga sering banget kayak nangis-nangis karena dia merasa apa yang dia perbuat itu jadinya selalu salah, selalu dibully. Nah maksud gua perumpamaan ini itu lebih kayak ke apa ya, flow netizen yang bisa berubah total 180 derajat dari awal yang memuja-muja dibelain. Terus karena ada satu kasus atau perbuatan yang langsung berubah deh semuanya. Jadi sebenarnya di sini tuh netizen
netizen Indonesia agak serem-serem ya. Hati-hati lu pada. Ya lu pada juga pada netizen kan ya. Makanya sebelumnya minal aidin dulu deh nih ya kita ya. Maaf gitu kalau ada salah kata, kita jangan selek. Tegur aja langsung di bawah. Nah, sekilas aja buat penjelasan nih akar mula kasus ini buat para kalian yang mungkin nggak tahu-tahu banget. Sebenarnya ada apa sih antara yang namanya Diana sama ada nih Vicky Naki? Kok muncul mulu gitu di berita? Ya pasti ada nih 1-2 dari kalian yang kurang nancep informasinya. Mungkin karena sibuk ngurus anak atau sibuk belajar online di ruang guru bersama Brad Facirawi atau boro-boro ngurusin Vicky Diana. Mungkin kalian ngikutinnya lebih ke gosip-gosip Jenny sama G Dragon tuh misalnya. Ya udah, nih gue jelasin singkat ya. Tapi sih agak panjang juga kayaknya. Vicky Naki ini sebenarnya adalah seorang content creator yang suka main chat aplikasi gitu namanya Ome TV. Nah, berhubung dia ini ternyata pinter banget menguasai beberapa bahasa. Semacam dia kalau nggak salah bisa 5 bahasa. Jadi dia sering tuh video callan di Ome TV dengan orang-orang asing dari berbagai negara untuk ngobrol-ngobrol sekalian ngasah bahasanya tersebut. Dan video callan tersebut dia screen record tuh dan dimasukkan ke YouTube buat konten. Nah, ini termasuk fenomena juga sebenarnya, gengs. Dimana karena jatuhnya ini tuh kayak video yang isinya random obrolan sehari-hari aja, curhat-curhatan antara si Vicky Naki dengan si para stranger. Namun biasanya juga omongannya sih lumayan berbobot dan ternyata baik yang suka. Karena sosok Vicky Naki ini dianggap anak pinter lah, bisa banyak bahasa dengan cara belajar otodidak di rumah. Lah kita aja bahasa Inggris dari dulu ya satu doang itu remet mulu. Nah, ditambah lagi banyak nih para stranger tadi itu adalah cewek-cewek bule. Ya namanya bule-bule kan cantik ya. Nah, karakter Vicky Naki di sini pun itu semacam kayak suka flirting tipis-tipis lah kepada cewek-cewek ini. Nah, hal-hal tersebutlah yang disukai sama para penontonnya. Sampai ada satu ketika dia bertemu lah itu di Ome TV dengan yang namanya cewek ini Diana. Secara random aja, gengs. Karena Ome TV itu kan memang random, kita mau chat sama siapa bukan kita yang menentukan. Kayak ngelihat aja yang lagi online tuh siapa. By the way, Diana ini tuh tinggalnya di Kazakhstan. Itu di Asia Tengah. Pecahan Uni Soviet lah dulunya kalau nggak salah. Koreksi aja tapi kalau salah ya. Ya maklum kita dulu juga pelajaran sejarah, bahasa Inggris semuanya remedial. Kebetulan Vicky Naki ini itu bisa tuh beberapa kosakata atau pembicaraan-pembicaraan dasar dengan bahasa Kazakh atau Rusia yang memang digunakan sama Diana. Walaupun Diana ini juga aslinya fasih berbahasa Inggris. Tapi tadi kan itu berarti ada nilai plus kalau kita nih bisa bahasa daerahnya si cewek kan. Misalkan kayak lu deketin cewek Sunda, terus lu bisa bahasa Sunda gitu. Ya berarti kan itu ada nilai plusnya. Ya udah itu dari video Vicky Naki, video callan bersama Diana. Netizen kayak terbawa perasaan juga begitu nontonnya. Termasuk gue berasa nonton sinetron Ikatan Cinta begitu. Yang kita ngeliat ini orang berdua gemes banget. Cocok nih, jadian dong kalian begitu loh. Baik yang seneng dan jadi dijodoh-jodohin. By the way kagak ada yang mau jodohin gue sama Jenny begitu. Kagak seneng lu ngeliatnya ya. Nah, selain itu memang sosok Diana ini juga dianggap cantik, gengs. Ya emang cantik gua akuin. Tutur katanya lembut, mukanya innocent, dan pokoknya semacam kayak girls next door lah. Ya udah dari situ, Vicky sama Diana sering deh buat konten-konten bareng. Gak ada yang salah dan gak ada masalah. Karena Diana pun di sini semacam kayak kecipratan fame dari Vicky Naki yang awalnya dia mbak-mbak Ome TV dengan follower Instagramnya kayak semacam 4.000 atau 6.000 di awalnya tuh sebelum dia ketemu Vicky. Namun semenjak netizen Indo ini put attention ke dia karena kontennya dengan Vicky Naki itu followers langsung melambung jauh, terbang tinggi sampai 2 juta lebih. Jadi intinya dua-duanya ini sama-sama diuntungkan dan tidak ada yang dirugikan pada saat itu. Diana ini dipuja-puja bang sama netizen Indonesia karena kecantikannya. Pokoknya ala-ala zamannya Rimar Martin waktu itulah. Banyak banget yang ngefans. Dia juga sampai diundang ke kedutaan Indonesia di Kazakhstan untuk kayak semacam promosi dan memperlihatkan kebudayaan kita seperti apa. Intinya positif banget lah. Sampai akhirnya semuanya berubah karena duit. Bener-bener ya, uang bisa merusak segalanya. Cuy lah, so dramatisir gue. Ya tapi gimana pun juga ya, segalanya juga butuh duit ya. Lah pusing deh. Jadi di tanggal 14 Februari, waktu gue lagi di Wisma Atlet tuh masih meriang gitu. Gak tahu-tahu, Diana memposting sebuah IG story seperti ini, gengs. Yang intinya dia itu kayak kesel dan mengeluarkan kayak curhatan unek-uneknya mengenai suatu endorsan atau project yang dia kerjakan bersama Vicky Naki. Masalahnya untuk di awal nih, unek-unek yang dia tulis itu memang agak keluar batas, dimana dia membeberkan dapur dari klien yang mengendorse-nya lah istilahnya. Dimana hal tersebut bisa dibilang kurang etis. Karena ternyata ini tuh secara pure bukan kesalahan dari kliennya sama sekali. Jadi gini, ini karena memang udah kebongkar, jadi nggak apa-apa ya kita bahas. Dan memang udah ada klarifikasinya juga soalnya dari pihaknya Vicky Naki. Jadi udah pada tahu lah. Namun di sini gua rangkum aja. Jadi Vicky sama Diana itu di-endorse satu perusahaan jasa pengiriman paket atau ekspedisi lah. Nah rencananya mereka ini harus membuat satu konten yang ceritanya Vicky itu ngasih kayak semacam kado Valentine ke si Diana. Yang mana kadonya itu akan dikirim pakai jasa perusahaan pengiriman paket tadi. Ceritanya dikirim. Soalnya kan si Vicky ini tinggalnya di Indonesia dan Diana ini di Kazakhstan. Nah intinya di sini kayak mau menjual kalau pakai paket pengiriman ini mau antar negara itu juga cepet loh dan barangnya akan aman tuh sampai tujuan. Gak mungkin pecah atau rusak. Goals jualannya gitulah. Tapi sebenarnya kado Valentine itu semacam bisa dibilang ala-ala doang. Dimana si Diana itu disuruh beli sendiri aja lu di sana di Kazakhstan. Terus lu bungkus sendiri seolah-olah nanti dikirim sama Vicky Naki. Terus lu buka gitu kaget terkejut seneng. Ya namanya iklan mah wajar-wajar aja kalau begitu. Dan isi kadonya juga dibebasin. Diana mau milih apa pokoknya terserah
terserah. Yang penting dia yang beli sendiri, dia yang bungkus sendiri, dia yang buka dan diposting ke sosial medianya dia. Kalau lu yang disuruh begitu pasti lu larinya ke Miniso ya lu ya. Ya kebiasaan lu pasti nyari barang kalau buat tuker-tukeran barang budget tuh Miniso solusinya. Tapi gua kagak tahu di Kazakhstan ada Miniso nggak ya. Nah pokoknya endorsean itu tuh harus di-up atau diposting di tanggal 14 Februari karena kan ceritanya hari Valentine temanya. Tapi ternyata sampai waktu yang ditentukan si Dayana ini kok kagak upload. Yang ternyata menurut versi dia alasannya toko-toko di sana tuh lagi pada tutup. Mungkin karena PSBB atau memang hari Valentine itu nggak tutup sampai maksudnya nggak buka sampai sore-sore banget gitu. Intinya dia tidak bisa mendapatkan barang dan tidak bisa membungkus kadonya tersebut. Ya tapi kan ini jatuhnya udah komitmen dan kontrak mungkin ya. Dan ada deadline juga pastinya harus di tanggal 14 Februari. Makanya pihak Vicky Naki ini akhirnya inisiatif menyiapkan kadonya. Mereka yang bungkus, terus mereka juga yang bikin videonya. Nah, format videonya itu dikirim ke Dayana buat diupload di Instagramnya. Jadi intinya si Dayana di sini itu cuma tinggal upload video doang yang dibuat sama Vicky Naki. Tapi seolah-olah itu buatannya dia. Dan ya udah beneran tuh sempat diupload di Instagramnya. Tapi nggak beberapa lama dia hapus, gengs. Dan malah curhat marah-marah di Instastory yang seperti tadi. Karena menurut versi dia lagi nih, dia merasa ditipu soalnya tahu-tahu dia dibilangin kalau fee atau pembayarannya itu dipotong 50% sama pihak manajernya Vicky. Karena mereka menganggap itu semua kan yang bikin itu pihaknya Vicky dan Dayana tinggal memposting doang. Nah, dia nggak terima tuh si Dayana. Makanya dia langsung membeberkan dapur klien yang nyeritain kalau itu tuh hadiah palsu. Bukan benar-benar dikirim dari Indonesia lah, yang gitu-gitulah. Nah, makanya tadi gue bilang di awal, berarti di sini sebenarnya pihak klien nggak salah. Karena ya mereka nggak tahu menahu masalah Dayana itu seperti apa. Yang motong 50% itu kan pihak dari manajernya Vicky. Ya kalau ceritanya gini jelas klien bisa marah lah. Itu udah pasti banget. Soalnya kan kalian taunya udah agreement dong. Postingnya tanggal segini, konsepnya seperti ini, yang gitu-gitulah. Perihal itu video yang mau buat siapa yang nggak urusan. Yang penting posting di akunnya Instagram Dayana. Nah, di sini jadi rame sampai pihak Vicky ini klarifikasi dan menceritakan hal tersebut tadi. Yang menurut pengakuan manajernya itu juga ada semacam kesalahan miskomunikasi lah. Dimana mungkin sebenarnya seharusnya di awal tuh bisa diomongin dulu kali ya. Nanyain kayak, Mbak Diana ini kan yang buat kita nih. Jadi kira-kira kalau fee ongkosnya itu agak dipotong, lu keberatan kagak? Agak tahu diri aja gitu maksudnya. Kayak gitu lah. Namun mungkin percakapannya itu malah terkesan langsung nembak. Ya semacam, kamu dipotong 50% ya? Nah, dan pihak Dayana jadinya emosinya juga kecepetan. Langsung di take down videonya, terus membeberkan dapur klien kayak tadi. Jadi dua-duanya di sini ada errornya ya menurut gue, gengs. Dan lucunya sebenarnya ini miskomunikasinya antara manajer Vicky dan manajer Dayana, bukan antara Vicky Nakinya dan Dayananya. Karena kan mereka ini mempermasalahkan sistem kerjasamanya kan. Soalnya dua-duanya ini juga semacam baru punya manajer, karena kan mereka juga baru nih kecemplung di dunia influencer atau showbiz kayak gini. Dan manajernya pun juga katanya sih sama-sama baru nih menjadi manajer. Jadi semuanya sama-sama baru. Wajar bisa jadi miskom. Cuman jadinya agak fatal. Udah rame kan tuh. Nah, karena mendengar penjelasan dari pihak Vicky Naki tadi, netizen Indonesia menganggap ya kalau begitu yang agak lebih salah nih itu memang condong ke pihaknya Dayana dong. Soalnya mungkin wajar aja kalau dipotong fee. Sebab jatuhnya kerjaannya kan jadi nggak sesuai kesepakatan apapun alasannya ya. Namun mungkin memang ada cara penyampaian yang salah di mana pemotongannya itu nggak kayak dirundingin dulu. Berdasarkan hal tersebut, biasalah netizen kayak komen-komen bilang ke Dayana kalau kamu salah. Dan sebenarnya nggak tahu juga sebenarnya gue pemicu awal itu bagaimana. Sampai si Dayana ini tuh membuat satu video lagi dengan bilang ada kalimatnya pokoknya dia tidak butuh fans atau followers dari Indonesia. Karena dia menganggap dia kan ini berkarir di Kazakhstan. Dan dia juga bilang banyak kenal nih sama influencer dari Kazakhstan yang gede-gede. Serta fans-fans orang-orang dari negara asalnya itu juga banyak. Jadi intinya kayak Indonesia tuh nggak ada apa-apanya lah, nggak penting. Lah netizen Indonesia digituin. Ih, nantangin macan lagi tidur itu mbak. Diserbu lah langsung. Dibilang kacang lupa kulitnya. Karena gimana pun juga, nama Dayana ini naik sampai followernya itu bisa 2 juta dari mbak-mbak Ome TV yang cuma 4.000. Itu kebanyakan yang follow orang Indonesia. Istilahnya market di Indonesia itu besar. Jadi kalau sampai bilang nggak butuh, ya udah kelar. Dari situlah Dayana ini mulai dihujat sama netizen plus 62. Bayangin tuh gengs, awalnya tuh dia puja-puja banget, jadi kayak sosok cewek idaman. Tapi dalam cuma beberapa bulan itu langsung berubah dihujat satu Indonesia. Dan orang-orangnya rame-rame unfollow Instagramnya. Karena kan tadi dia bilangnya udah nggak butuh orang-orang di Indonesia. Pokoknya awalnya dari 2 juta sekian itu sempat turun jadi 1,8. Nah dari situ dia ini mulai bikin klarifikasi yang bilang katanya maksudnya bukan benci sama orang Indonesia atau nggak butuh seluruh fans dari Indonesia, melainkan nggak butuh haters dari Indonesia. Ya netizen udah kepelang kesel, nganggapnya kayak ngeles aja lu. Soalnya ya biasalah yang begitu-begitu emang udah sering, terlepas dari bener atau enggaknya. Maksud dia tadi ya itu haters maksudnya. Intinya semenjak banyak yang unfollow, dia dan manajer ini sering memposting hal-hal yang berbau Indonesia, kayak makanan atau kosa-kosa kata menggunakan bahasa Indonesia. Tapi ya mana sempat, keburu telat. Tetap aja nih netizen seakan kayak udah hilang respect gitu. Makanya kayak tadi gue bilang ini tuh mirip-mirip sama ceritanya KKI. Jadi apa yang dia perbuat padahal udah nggak salah, tapi tetap aja jatuhnya disalah-salahin. Mirip kan berarti ini Dayana sama KKI ceritanya maksudnya. Soalnya kalau menurut gue KKI sekarang tuh kayak ya dia nggak ngapa-ngapain, dia cuma kayak ngelucu aja, tapi kenapa terus dihujat kayak kasihan gitu. Kecuali waktu kasusnya dia yang settingan-settingan gitu ya emang kayak malas gitu ya. Cuman kalau sekarang menurut gue dia udah nggak ada kesalahan yang harus dihujat. Nah pokoknya si Dayana ini yang terbaru nih follower
followersnya itu udah turun lagi sampai 1,4 juta. Ya masih banyak juga sih itu. Tapi tahu-tahu dia langsung mengunci akun Instagramnya dan bilang dia akan menghapus akunnya itu karena satu dan lain hal. Jadi ada drama baru lagi nih, gengs. Dan tahu-tahu pas netizen ini melihat followingnya Vicky Naki, dilihat kok Vicky Naki udah nggak follow-followan sama Diana ya. Ya namanya netizen keponya kan kayak, gede banget. Nanya deh tuh, Mas Vicky kenapa unfollow Mbak Ome? Mbak Diana. Ternyata menurut klarifikasi Vicky, dia itu diblok sama Diana. Ya makin jadi tuh makin seru. Netizen nyerang Diana semacam kayak kolosal titan tuh, nyerang perbatasan tembok, diporak-porandakannya lah itu. Semua hal yang dilakukan Diana tuh disalah-salahin. Termasuk video klip terbarunya, dia kayak nyanyi sama artis Kazakhstan sana. Itu langsung diserbu dislike yang banyak banget. Nah, belum sampai di situ nih. Ternyata Diana ini meminta Vicky untuk menghapus atau memprivate video-video mereka berdua yang sempat beredar di YouTube. Hal tersebut jadi kayak semakin bola salju lagi ke Diana. Intinya simpati dari netizen Indonesia udah nggak Telkomsel lagi gitu. Maksudnya simpati Telkomsel kali. Maksudnya makin berkurang karena hal-hal yang tadi. Jadi gitu aja sih, geng, sebenarnya kasus si Diana ini. Tapi panjang aja ya begitu doang. Ya menurut kalian gimana? Komen aja di bawah. Kalau menurut gua, Diana ini kayak semacam salah ambil langkah aja sih, dan salah PR juga nih manajernya yang tidak membuat suasana jadi dingin, malahan makin panas setiap harinya. Tapi semua balik lagi ke dapur mereka sebenarnya. Mungkin menurutnya memang Indonesia itu tidak terlalu menjanjikan. Ya siapa yang tahu ya. Atau dia ini memang belum melihat dan tahu banget sebenarnya ada peluang besar apa yang bisa mereka ambil dari netizen Indonesia. Soalnya sebenarnya kalau dia nih research atau cari tahu, banyak banget tuh kreator luar, apalagi yang dari Korea itu kan banyak, yang marketnya di situ gede banget. Namun ya kalau masalah dapurnya Mbak Diana, ya terserah sih dianya aja. Karena dengan sikapnya seperti itu, memang jatuhnya akan menghilangkan rasa simpati dari warga plus 62. Ya bisa siapa sih yang mau negaranya kayak gak dianggap setelah padahal orang-orang ini pada support dia dan muji-muji kan maksudnya. Cuman di satu sisi, memang terkadang netizen kita itu juga jahat-jahat banget sih komennya. Maksudnya nggak usah sampai ngatain atau bully-bulian lah. Kalau emang udah nggak suka dan hilang respect, cukup unfollow aja kelar. Namun memang hal-hal kayak gini, drama-drama begini kan ada marketnya, ada yang pada suka memang. Nggak jauh-jauh lah waktu kasusnya Rimar Martin. Itu kan hebohnya juga sampai akunnya dia di-report, sampai hilang. Ya oke, sebenarnya intinya hikmah dari kasus ini adalah hati-hati kalau ngomong dan pikir dua kali kalau mau melakukan sesuatu. Jangan kayak gampang kepancing emosi dan nyesalnya belakangan. Pokoknya yang sabar ya Mbak Diana. Selamat tinggal dan terima kasih telah mampir di Indonesia. Nah, kita ke kasus viral yang kedua yang mirip nggak ya? Ya sebenarnya awalnya gue juga agak ragu sih untuk membahas kasus ini. Karena menurut gue kayak ngurusin banget gitu rumah tangga orang. Kayak tetangga-tetangga rumpi. Nah makanya mungkin pada kasus kedua nih, kita lebih akan membahas benang merah dari kasus yang pertama tadi mengenai respon dari netizen plus 62. Ya udahlah, yang namanya berita yang bilang katanya Nisa Sabian adalah pelakor atau orang ketiga dari pernikahan Ayus dan istrinya, itu udah santer di mana-mana. Kayak jadi bahan berita tiap hari sampai sekarang. Bener atau enggaknya kita kan belum tahu. Soalnya dari pihak Nisanya itu belum angkat bicara. Yang ada ayahnya kemarin udah ngomong, udah speak up, klarifikasi katanya itu nggak benar. Netizen ini malah pada nyinyir. Soalnya memang katanya pihak Ayus itu kan emang udah mengeluarkan kayak video dia bilang hilaf dan minta maaf. Ya sebenarnya itu pokoknya urusan mereka lah. Namun komennya lucu-lucu sih. Kayak pada bilang mohon maaf. Hilaf sampai 2 tahun itu doyan apa gimana? Ya jujur kalau gue sendiri pribadi ya kaget dengar beritanya nih, karena gue melihat sosok Nisa Sabian itu kan kecil, imut-imut, unyu-unyu gitu. Terus kesannya memang image-nya religius. Ya ada berita semacam ini ya terkejut lah pasti. Ya tapi balik lagi, ini sebenarnya adalah masalah dari rumah tangga orang, dan cerita-cerita kayak gini ya banyak. Cuman mungkin yang menjadi geger itu adalah image dari sosok religiusnya si Nisa Sabian. Ya namanya orang, gengs, emang nggak bisa dilihat dari luarnya aja. Kan kalau luarnya emang pasti mau dilihatin yang bagus-bagus lah. Dalamnya mak cuman dia, mak Tuhan yang tahu. Nah, benang merah dari kasus ini itu sama persis sebenarnya kayak kasusnya Diana tadi. Awalnya dipuja-puja nih banyak fansnya karena ada satu berita atau satu kelakuan yang dianggap meresahkan. Langsung itu berubah seketika pandangan dari netizen. Komen-komen yang awalnya subhanallah berubah jadi astagfirullah. Kan kayak gitu istilahnya. Soalnya memang kalau kalian baca dulu nih komen-komen di Instagram yang foto-foto lama, itu pasti pada muji cantik, berbakat, suaranya bagus, adem banget. Dan sekarang kalau baca komen-komennya itu jahat banget. Kayak udah ketutup semua itu yang bagus-bagus. Sanksi sosial itu emang serem banget ya, gengs. Soalnya yang kasihan sebenarnya ini adalah pihak keluarganya. Pasti itu stres lah. Ya gue tidak membenarkan sebuah perbuatan perselingkuhan. Namun yang gue omongin di sini adalah omongan dari netizen-netizen yang lebih kayak membuli dengan kata-kata kasar. Jadi kita nih kayak bener-bener harus hati-hati berbuatnya sekarang. Salah sedikit aja, wah,
bisa runyam itu dunia persilatan, bisa diserbu netizen. Karena ritme atau budaya dari netizen plus 62 ini dalam berkomentar agak sadis-sadis ya. Warga kita nih sampai dibilang netizen yang paling nggak sopan dalam bersosial media se-Asia Tenggara, gengs. Lu bayangin, image orang Indonesia yang ramah-ramah gitu di mata dunia itu tercoreng perkara jari-jari tangan yang ringan banget kalau ngetik-ngetik kata-kata penuh kebencian. Jadi memang statement itu diunggah oleh Microsoft saat mereka sedang meriset tingkat kesopanan pengguna sosial media di seluruh dunia, dan Indonesia mendapat peringkat paling bawah se-Asia Tenggara. Jadi kalau ranking di kelas nih, Indonesia itu jadi yang paling bobrok, calon-calon kagak naik kelas. Dah apa kagak serem tuh. Nah, netizen plus 62 dicap begitu, gak terima dong, dan langsung membuktikan kalau statement dari Microsoft itu gimana ya? Soalnya jadinya itu Microsoft langsung diserang akunnya sama komen-komen netizen plus 62 sampai dia ini tutup akun komentar. Lah ini kocak sih. Habisnya Microsoft nih mau ribut tapi gimana nih sama netizen? Yang adalah diserbu sama netizen plus 62 yang secara nggak langsung berarti membenarkan statement dari Microsoft itu jadinya. Emang barbar. Ya tapi memang itu bukan rahasia umum ya. Kalau komen-komen di sosial media nih dari warga Indonesia terkadang emang suka absurd dan nggak sopan. Bukannya maksudnya membatasi kebebasan bersuara, tapi maksud gue lebih kayak ke komen-komen yang bener-bener jahat-jahat banget sih kata-katanya, yang cenderung membuli dengan kata-kata kasar. Kalau kebebasan bersuara atau berpendapat kan nggak berarti nggak dijaga juga tuh kata-katanya. Tapi misalkan kalian ini nggak sependapat atau nggak suka, ya sah-sah aja, silahkan aja. Namun itu jangan pakai kata-kata kasar. Cukup misalkan tulis di komen, ih nggak suka gelai. So itu utang 2 update gue yang kalian tagihin terus nih buat 2 berita viral tadi yang memang terbombastis banget ya bulan ini. Mau tau dong pendapat kalian tentang 2 berita tadi. Dan thank you semua yang udah nonton. Maaf banget nih kalau ada hilaf-hilaf salah-salah ngomong. Kita jangan selek begitu maksudnya. Komen baik di bawah. Misalkan kalian bilang, apaan sih kak? Ih gelai. Begitu juga ke papa. Dan pokoknya sampai ketemu lagi kita di update selanjutnya. Dadah.